Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Zaki Aris dengan NIM 3050123001 akan membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan jihad, dengan tauhid, dengan politik, dan dengan ekonomi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang jihad. Saya akan membawakan dua surah yang berkaitan tentang jihad ini, di mana surah pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la tattadun. Innallaha la yuhibbul muhtadin. Yang artinya, perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-190. Di mana di dalam tafsirnya Imam As-Suyuti dalam Tafsirul Jalalain menjelaskan bahwa maksud ayat 190 ialah perintah untuk berjihad, memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Demikian dilakukan bukan untuk ajang balas dendam, melainkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu pun dengan catatan umat Islam tidak melampaui batas dengan memulai peperangan terlebih dahulu. Kemudian ayat kedua tentang jihad, saya mengambil Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-69. Di mana tafsirnya makna jihad dalam Al-Qur'an ayat ke-6 Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-69 ini ialah melakukan segala macam usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimatnya, termasuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Akan tetapi menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, jihad di sini bukan berarti memerangi orang-orang kafir semata, melainkan juga berarti mempertahankan agama dan memberantas kezaliman. Adapun yang utama ialah menganjurkan perbuatan makruf, melarang dari perbuatan yang mungkar, dan memerangi hawa nafsu dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua ayat yang berkaitan tentang jihad. Selanjutnya saya akan membacakan ayat yang berkaitan dengan politik. Saya mengambil Al-Quran surah Asy-Syu'arah ayat ke-38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum sura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-38, di mana tafsir wajiz ayat ini mengatakan bahwasanya Tuhan melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka, dan orang-orang yang melaksanakan solat sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedangkan urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan juga menerima kenikmatan ukhrawi itu adalah mereka yang menginfakkan di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas sebagai dari rezeki mereka, baik dalam bentuk harta maupun lainnya yang kami berikan kepada mereka. Jadi itu dia ayat yang berkaitan tentang politik, di mana Tuhan melalui para rasulnya memerintahkan kita untuk mengambil
kemaslahatan untuk kehidupan kita diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Kemudian ayat selanjutnya akan membahas tentang tauhid, di mana saya mengambil Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat ke-11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an abudallaha mukhlishal lahuddin, yang artinya katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Quran surah Az-Zumar ayat ke-11. Kemudian yang terakhir saya akan membacakan sebuah ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Saya mengambil Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rusulihi wa anfiku mimma ja'allakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir, yang artinya berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-7, di mana tafsir wajiz ayat tersebut ialah infakkanlah sebagian dari harta yang telah menjadikan kamu sebagai penguasanya kepada orang-orang yang berhak. Sesungguhnya dalam hartamu itu terdapat bagian Allah bagi mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di antara kamu dan menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar baik dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.